Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau bikin pastel isi sayur yang rasanya enak banget dan cara bikinnya juga gampang tanpa menggunakan cetakan. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin pastel sendiri di rumah tapi tidak punya cetakan, jangan khawatir. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Let's get cooking! Untuk bahan membuat kulitnya, di sini aku pakai 250 gram tepung terigu serbaguna, kemudian 2 sendok makan munjung atau penuh margarin, setengah sendok teh garam halus biar nanti kulitnya agak gurih, dan ini ada 100-110 ml air dingin atau air es ya. Kemudian untuk isian sayurnya aku pakai 3 buah kentang, 2 buah wortel dan juga 2 batang daun bawang sudah aku kupas dan aku cuci ya. Kemudian ini untuk bumbunya ada kurang lebih 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Dan ada 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh bubuk kari, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Untuk bubuk karinya kalau teman-teman gak suka boleh di skip ya. Detail resepnya teman-teman bisa screenshot video ini atau bisa juga cek di kolom deskripsi bawah video. Langkah pertama, di sini aku mau masak sayur untuk isiannya dulu. Kentang yang sudah aku kupas dan aku cuci, kemudian dipotong-potong. Potong-potongnya dadu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau kentangnya sudah kita potong-potong, lanjut kita potong-potong wortelnya juga. Untuk wortelnya, di sini aku juga potong kecil-kecil dadu. Kalau wortelnya sudah selesai kita potong-potong, kita sisihkan dulu. Lanjut kita potong-potong daun bawangnya. Kalau daun bawangnya sudah selesai kita potong-potong, lanjut kita akan membuat bumbunya. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Aku gunakan chopper. Kalau teman-teman mau dihaluskan dengan cobek juga boleh ya. Nah ini sudah halus ya, kemudian siap kita tumis. Kita siapkan wajan lalu tuang sedikit minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis beberapa saat sampai bawang merah dan bawang putihnya ini agak kecoklatan dan aromanya harum. Kalau sudah, lanjut kita tambahkan wortel dan juga daun bawangnya dulu. Di sini aku masukkan wortel di awal karena wortel teksturnya lebih keras daripada kentang. Kemudian daun bawangnya sengaja di awal biar mengeluarkan aroma harum. Jadi sebelum tumisan ini kita tambah air ya teman-teman. Kalau wortelnya sudah cukup layu, lalu kita tambahkan kentangnya. Lanjut kita tumis-tumis sebentar, belum dikasih air ya teman-teman. Nah kalau kentangnya juga sudah agak layu seperti ini, kemudian bisa kita tambahkan dengan sedikit air. Jadi airnya nggak usah banyak-banyak karena ini dimasaknya nggak sampai empuk banget. Jadi setengah matang gitu nanti. Lalu kita tambahkan bumbunya, ada gula, garam, kaldu, merica, bubuk kari. Semuanya kita masukkan lalu kita tumis-tumis sebentar. Tunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman. Kalau airnya menyusut dan kentang juga wortelnya ini sudah setengah matang, sudah empuk tapi nggak empuk banget. Nah itu kita cukupkan aja masaknya. Seperti ini ya. Nah ini udah cukup menurut aku, koreksi rasa jangan lupa ya teman-teman. Kemudian aku mau pindahkan dulu ke dalam mangkuk. Kita biarkan dulu sayurannya ini dingin, sembari kita mempersiapkan bahan untuk kulitnya. Kita masukkan tepung terigu dan juga sedikit garam. Tepung terigu dan garamnya ini kita campurkan dulu supaya tercampur ya. Garamnya pakai garam yang halus ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, lanjut kita akan tambahkan 2 sendok makan margarin. Teman-teman boleh pakai butter.
Kemudian margarinnya ini kita campurkan dengan terigu tanpa diberi air dulu ya teman-teman. Jadi kita usahakan margarin atau butternya ini sampai benar-benar menyatu gitu, sampai membentuk agak bergerindil-gerindil gini ya tepung terigunya. Nah, kalau sudah seperti ini lalu kita tambahkan 100 sampai 110 ml air es atau air yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas. Lalu kita aduk-aduk lagi dengan spatula seperti ini. Boleh bertahap ya ngasih airnya, jangan sampai kelembean. Nah, ini aku mau kasih 110 ya, ini totalnya aku. Aku tadi coba kurang lebih 100, ternyata masih agak kurang. Nah, lalu kita ratakan. Kalau sudah susah seperti ini diaduk dengan spatula, lanjut kita aduk dengan tangan. Ini nggak perlu diuleni sampai kalis kayak kita mau bikin donat, nggak perlu ya teman-teman, cukup tercampur aja. Nah, seperti ini, cukup tercampur antara air dan juga semua bahan-bahan. Kalau sudah seperti ini, siap kita cetak. Siapkan alas kerja, kemudian diberi sedikit dengan tepung maizena atau tepung terigu juga boleh supaya tidak lengket. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil sebagian dari adonan tadi, lalu sisanya yang ini kita tutup dengan kain ya supaya tidak kering. Kemudian kita bisa bulat-bulatkan dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan juga rolling pin atau rolling kue, lalu kita gilas. Kalau teman-teman nggak ada rolling kue seperti ini, boleh digilas dengan botol ataupun dengan gelas. Nah, kalau sudah tipis seperti ini, lalu aku gunakan cetakan. Teman-teman pakai mangkok juga boleh ya, mangkok kecil, hanya untuk mengukur saja kira-kira mau seberapa bulatannya biar nanti sama besarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi dengan sayuran secukupnya. Ini aku pakai diameter kurang lebih 13 cm ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lipat. Kemudian kita rekatkan ujung-ujungnya. Benar-benar harus rekat ya supaya nanti kalau digoreng sayurannya tidak keluar. Kalau sudah rekat seperti ini, lanjut kita lipat-lipat pinggirannya. Karena ini nggak pakai cetakan pastel ya teman-teman, jadi kita lipat-lipat sendiri seperti ini ya, menyeluruh seluruh pinggirannya ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Gampang banget kan? Cetak semuanya ya sampai seluruh adonan selesai, dan ini aku sudah selesai. Jadi lumayan agak banyak. Nah, kemudian aku mau goreng, siapkan minyak sampai minyaknya panas, lalu kita masukkan pastelnya. Ini juga bisa di frozen pastelnya. Kalau teman-teman mau di frozen, bisa dibungkus dengan food container atau dengan plastik juga bisa, tapi usahakan jangan saling tumpang tindih ya. Kalau misalnya mau saling tindih, boleh dialasi dengan selembar plastik biar nanti tidak lengket. Nah, kalau sudah golden brown, kita bisa angkat dan tiriskan. Sekarang saatnya aku mau icipin nih pastel yang seperti ini ya. Ini menurut aku ukurannya nggak terlalu besar tapi juga nggak kecil banget, sedang lah ya. Nah, seperti ini renyah ya teman-teman. Aku mau buka dalamnya. Nah, seperti ini enak banget dalamnya. Teman-teman bisa ditambah dengan telur rebus, dalamnya ini juga enak. Jadi kombinasi sayuran dengan telur rebus. Oke teman-teman, sekian dulu masa kali ini ya. Selamat mencoba di rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Instagram dan Facebook Resep Dapur Iza. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.